semangat selalu. Bertemu lagi dalam renungan SD Putra Nirmala. Miss berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mendengarkan renungan, ada baiknya kita berdoa dulu meminta perlindungan Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena berkat dan rahmat-Mu pada hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semoga apa yang kami dengar bisa menjadi tuntunan dalam hidup kami dan kami dapat melaksanakannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Lindungilah dan sertailah kami selalu Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, Papa, Mama, dan Bapak Ibu Guru, di setiap bandara, terminal bus, atau stasiun kereta api, ada dua hal yang senantiasa menjadi pusat perhatian. Pertama, waktu kedatangan. Kedua, waktu keberangkatan. Waktu kedatangan menjadi penting bagi mereka yang menantikan kedatangan atau kehadiran seseorang yang akan dijemputnya. Sementara itu, waktu keberangkatan menjadi penting bagi mereka yang akan meninggalkan tempat itu atau pergi ke suatu atau beberapa tempat lain. Demikianlah, ada yang datang, ada yang pergi. Dinamika kehidupan manusia
juga ditandai dua hal tersebut, datang dan pergi. Setiap hari di halaman surat kabar terpasang berita duka cita. Dalam kolom tersebut terpasang foto dan nama seorang yang telah menyelesaikan hidupnya dan pergi ke alam baka. Sementara itu, pada halaman yang sama kerap kali terpasang pula berita kelahiran di pelbagai belahan dunia ini. Kontras antara yang pergi dan yang datang hadir setiap hari dalam kehidupan manusia. Kelahiran mendatangkan sukacita. Sebaliknya, kematian menyebabkan duka cita. Untuk kedua situasi tersebut, orang yang mengalaminya tak pernah merasakan secara sungguh apa yang sebenarnya terjadi. Seorang bayi tentu saja tak pernah mengetahui secara persis bagaimana situasi saat dirinya lahir untuk pertama kalinya di dunia ini. Baru setelah cukup umur, ia akan mengerti. Itu pun tidak situasi yang dialaminya. Demikian pula dengan mereka yang meninggal dunia. Iklan atau ucapan duka cita tentu saja tidak dapat mereka baca sendiri. Yang membacanya adalah orang lain. Kehadiran atau kematian hadir dalam keterbatasan diri manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan orang lain yang sungguh bisa secara sadar mengamati dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka yang baru lahir dan yang sudah meninggal dunia. Secara khusus pada hari raya arwah semua orang beriman, gereja mengajak kita untuk memperhatikan kebutuhan mereka yang terlebih dahulu meninggal dunia ini untuk kembali kepada Bapa Surgawi. Yang dibutuhkan mereka yang telah wafat adalah doa-doa. Doa-doa ini akan sangat berguna sebagai bekal perjalanan atau perziarahan mereka kembali kepada Bapa. Pada hari ini kita diajak mengingat mereka bukan dengan cara emosional dalam kesedihan yang mendalam atau kenang-kenangan nostalgia yang berlarut-larut sehingga hanya akan menimbulkan kesedihan yang mendalam. Anak-anak, papa mama, dan bapak ibu guru, pada hari ini kita diajak mengingat mereka yang telah wafat dengan penuh kasih dan iman. Kita ingat jiwa-jiwa orang beriman itu dalam kasih supaya senantiasa terjalin relasi antara kita yang masih berziarah di bumi ini dengan mereka
yang telah berziarah di alam baka. Relasi ini terwujud dalam ungkapan kasih yang tidak pernah dipatahkan oleh apapun, bahkan oleh kematian sekalipun. Selain itu, kita diajak mengenang mereka yang telah wafat dengan penuh kepasrahan. Kita diajak untuk menyerahkan mereka yang sudah meninggal, terutama yang kita kasihi, ke dalam pangkuan Allah Bapa di surga. Kita diajak untuk percaya bahwa Allah, Sang Pemilik dan Penyelenggara kehidupan, akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang telah wafat. Ya Allah yang Maha Rahim, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Allah Bapa, Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama-sama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih telah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.